Penguasa kuil surgawi. Bab 17. Boom. Suara keras keluar, dan aura Long Zhanguo langsung naik ke langit. Dia menatap Xiao Tians dan berkata, Zhou Fei, Komandan Tentara ke-9 dari Departemen Perang Tenggara Kerajaan Naga, tidak pernah terlibat dalam urusan keluarga Zhou. Sejak Qi bergabung dengan Departemen Perang, dia berdarah-darah di medan perang, dan dia tidak sama dengan keluarga Zhou. Yang mulia, penguasa kuil surgawi, penguasa Xiao, jika saya memintanya secara pribadi, bolehkah saya membiarkan dia pergi? Setelah Long Zhanguo berbicara, semua orang yang hadir di kota Qianjiang tidak berani bergerak sedikit pun, dan bahkan menahan napas saat ini. Ini adalah konfrontasi antara dua bos, konfrontasi antara tokoh setingkat bos yang sebenarnya. Konfrontasi langsung. Xiao Tians sekarang menghadapi Long Zhanguo, yang kekuatan tempurnya tak terduga, dan dia berdiri lagi. Tapi di saat yang sama, dia juga menyembunyikan senyuman di wajahnya dan berkata dengan dingin, bagaimana jika aku bilang tidak? Long Zhanguo menyipitkan matanya dan auranya tumbuh liar lagi, meskipun dia sudah mengetahui identitas asli Xiao Tians. Namun saat ini di hadapan orang luar, terutama saat Xiao Tians belum resmi kembali ke Kerajaan Naga. Keduanya masih menjadi raja satu sama lain. Ada kata-kata dan hal-hal tertentu, Anda harus mengatakannya sesuai keinginan Anda, dan Anda harus melakukannya sesuai keinginan Anda. Saat ini, Wan Tiansheng melihat momentum Long Zhanguo dan Xiao Tians mulai berkonflik. Dia segera berteriak kepada semua orang di keluarga Zhou, apakah Anda ingin keluarga Zhou benar-benar punah? Siapa ayah Zhou Fei? Segera putuskan hubungan dengan Zhou Fei. Usir dia keluar rumah. Saat Wan Tiansheng berteriak, Zhou Tianzeng, tetua kelima dari keluarga Zhou di belakang Zhou Zhenghao, berteriak kepada Zhou Fei dengan berlinang air mata, kamu pengkhianat. Kamu telah dikeluarkan dari keluarga Zhou. Saya tidak peduli dengan Zhou urusan keluarga denganmu. Itu tidak relevan, aku tidak ingin kamu munafik. Setelah Zhou Tianzeng meraung, dia melanjutkan, kamu pengkhianat. Keluarga Zhou saya telah melakukan terlalu banyak kejahatan selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Semua yang kami lakukan hari ini adalah kesalahan kami sendiri. Bahkan jika kami dihancurkan, kami bersedia melakukannya. Keluar dari sini. Zhou Tianzeng tahu bahwa dia sudah dikutuk, begitu pula keluarga Zhou. Tapi Zhou Fei adalah putranya dan kebanggaan hidupnya. Seperti yang dikatakan Long Zhanguo, Zhou Fei benar-benar adalah orang yang muncul dari lumpur dan tidak ternoda. Dia muak dengan apa yang telah dilakukan keluarga Zhou sejak dia masih kecil. Prestasi yang dia raih di tahun-tahun ini sepenuhnya berasal dari pertarungan. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Meskipun Zhou Tianzeng dengan marah memarahi Zhou Fei, matanya dipenuhi dengan berkah. Setelah dia meneriaki Zhou Fei, dia menyayat lehernya dengan pisau dan bunuh diri. Dia tidak menginginkan keberadaannya sendiri dan menempatkan putranya dalam dilema. Selama dia meninggal, Zhou Fei dan keluarga Zhou tidak lagi memiliki kekhawatiran sedikitpun. Zhou Fei meraung sedih. Dia secara alami memahami betapa banyak kejahatan yang telah dilakukan ayahnya selama bertahun-tahun. Kalau tidak, inilah alasan mengapa dia tidak pernah muncul meskipun dia sudah lama datang. Baru kemudian, ketika dia melihat keluarga Zhou binasa dan ayahnya sering meninggal, dia bergegas menyelamatkan. Namun saat itu ayahnya meninggal. Tidak jauh dari situ, Panglima tertinggi Departemen Perang Kerajaan Naga, Long Zhanguo, sekarang akan berperang melawan penguasa kuil surgawi untuknya. Selain penguasa kuil surgawi, ada juga 4 raja surgawi kuil surgawi dan lusinan dewa perang. Keadaan Long Zhanguo sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, Zhou Fei berlutut dengan satu kaki dan berteriak kepada Long Zhanguo, Marsal. Ayo pergi. Jangan membuat bahaya untukku. Setelah Zhou Fei selesai berteriak, dia berteriak pada Xiao Tians, Tuan Istana Xiao. Satu orang melakukan segalanya dan satu orang bertanggung jawab. Saya tahu bahwa kuil Tianshan Anda telah membantu Departemen Perang Kerajaan Naga tahun ini. Hari ini, saya, Zhou Fei, bunuh diri. Tolong jangan dendam Kerajaan Naga, Tuan Istana Xiao. Setelah Zhou Fei berteriak, dia segera mengeluarkan duri militer dan menusuk lehernya. Tapi ketika dia menusuk lehernya dan mulai mengeluarkan darah, duri militer di tangannya tiba-tiba terlempar. Zhou Fei menatap kosong ke arah duri militer yang dibuang, lalu menatap Xiao Tians. Xiao Tians juga menatapnya dan tersenyum ringan, apakah aku bilang aku akan membunuhmu? Hah? Zhou Fei tercengang dan bingung. Bukankah dia dari keluarga Zhou?
Bisakah Xiao Tians melepaskannya? Pada saat ini, Long Zhanguo menatap Xiao Tians sambil tersenyum, mengangguk puas dan berkata, "Anakku, kamu sangat baik dan mengetahui situasi umum." "Terima kasih, Cih." Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Long Zhanguo, dan berkata dengan nada menghina, "Jangan terlalu memujiku. Zhou Fei dan keluarga Zhou bukan berasal dari keluarga yang sama kali ini, dan saya bukan seorang pembunuh. Mengapa saya harus membunuhnya? Bagaimana menurut Anda?" Saat berikutnya, kata-kata Long Zhanguo mengejutkan semua orang yang hadir. Kali ini, bukan hanya orang-orang di kota Qianjiang, tetapi juga orang-orang kuat di kuil Tianshan, dan tentu saja Zhou Fei yang kebingungan. Saya melihat Long Zhanguo memandang Xiao Tians dengan mata yang sangat rumit dan berkata, "Anakku, maafkan aku telah berbuat salah padamu selama ini. Jangan pergi ketika kamu kembali kali ini. Aku akan meninggalkan Departemen Perang mulai sekarang, terserah padamu." Apa yang terjadi saat itu, aku tahu segalanya, hanya saja aku terlambat selangkah. "Nak, maafkan aku, kembalilah, kerajaan naga membutuhkanmu." "Dahi. Apa? Bos, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Kami tidak paham dengan itu, bisakah kamu berhenti bercanda denganku?" Xiao Tians memandang ke Long Zhanguo dengan kaget. "Apa yang terjadi dengan marsal tua itu? Kenapa kamu mengatakan ini tiba-tiba?" Semua orang yang hadir tercengang, tetapi Long Zhanguo menamparkan kepalanya, membuka mulutnya sedikit dan mengucapkan 3 kata kepada Xiao Tians, "Xiao Zhan Tian, boom." Xiao Tians mengerti pada saat ini bahwa Long Zhanguo telah menemukan identitas aslinya. Tentu saja, dia tahu segalanya tentang kejadian keluarga Xiao di Yanjing 6 tahun lalu. Saat berikutnya, Xiao Tians mau tidak mau bertanya kepada Long Zhanguo dengan mata merah, "Senior. Senior, apakah kamu pernah ke sana 6 tahun yang lalu?" Long Zhanguo menarik napas dalam-dalam, matanya basah, mengangguk dengan berat, lalu menepuk bahu Xiao Tians dengan keras dan berkata, "Yah, aku pernah ke sana, tapi maaf, aku terlambat selangkah." "Maaf, Nak. Itu karena aku tidak menjagamu dengan baik." Mata Xiao Tians menjadi lebih merah. Ini adalah rahasia terbesar di lubuk hatinya, dan dia bahkan tidak memberitahu Gao Wei. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia tersenyum sedih dan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, dan suatu hari nanti aku akan kembali sendiri untuk mencari keadilan dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Dan hari itu tidak lama lagi." "Ya, bukan." Long Zhanguo mengangguk, lalu melepaskan medali pola naga hitam dari dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Tians, "Anakku, aku menunggumu di Yanjing. Medali naga hitam ini adalah medali nasional Kerajaan Naga. King Yuli, atas semua hal yang telah kamu lakukan untuk Kerajaan Naga di luar wilayah selama ini, kami harus memberikannya kepadamu. Medali ini memiliki otoritas yang besar. Jika kamu membutuhkannya di Kerajaan Naga di masa depan, bawa saja medali ini ke lokal, pergi saja ke divisi Tianxian. Tentu saja, dengan kemampuan Anda, saya khawatir Anda tidak akan membutuhkannya." Setelah Long Zhanguo selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi dan berhenti. Saat berikutnya dia mengeluarkan cincin bermotif naga hitam dari tangannya dan menyerahkannya kepada Xiao Tians dan berkata, "Cincin ini diberikan kepada anak itu oleh tetua ketiga, dan tetua ketiga meminta saya untuk membawakan Anda pesan. Ketika Anda kembali ke Yanjing, Anda dapat menemuinya untuk membicarakan masa lalu. Dia telah menyiapkan teh yang enak untuk Anda, menunggu Anda mencicipinya bersama." Petik 2. Xiao Tians berkata dengan ragu setelah mendengar ini, "Tetua ketiga. Dia mengenalku." Long Zhanguo tersenyum misterius, mengangguk dan berkata, "Yah, dia mengenal Anda, dan Anda mengenalnya. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak, Anda akan mengerti ketika Anda bertemu dengannya." Xiao Tians mengangguk, menekan keraguan di dalam hatinya, meletakkan cincin emas hitam bermotif naga di pelukannya, dan menyimpannya dengan hati-hati. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa adegan di mana dia berbicara dengan Long Zhanguo, tokoh keempat di Kerajaan Naga, telah benar-benar membuat takut semua orang di kota Qianjiang, dan Shen Qingtian bahkan lebih terkejut lagi. "Xiao Tians, apa identitasnya?" Bab 18. Di pintu masuk villa di tengah gunung, Long Zhanguo dan Xiao Tians berdiri menghadap angin, bersemangat. Pada saat ini, mereka menjadi pusat perhatian. Long Zhanguo adalah orang keempat di Kerajaan Naga dan komandan Departemen Perang Kerajaan Naga. Xiao Tians adalah penguasa kuil surgawi,
yang mendominasi dunia luar. Yang satu tua dan yang satu muda, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi level dewa perang biasa. Ini adalah puncak dunia. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa dua ahli tak tertandingi yang mengira akan ada konfrontasi ternyata lebih seperti warisan saat ini. Warisan Long Zhanguo kepada Xiao Tians, Long Zhanguo ingin meneruskan Departemen Perang Naga kepada Xiao Tians. Dan dengan kekuatan dan kemampuan Xiao Tians, bisakah dia mengambil alih semua Departemen Perang di Kerajaan Naga? Jawabannya iya. Lagi pula, dalam 5 tahun terakhir, dia telah membangun kuil surgawi di luar wilayah yang tidak kalah dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Ini tanpa dukungan sumber daya yang besar. Belum lagi, setelah Xiao Tians mendapat dukungan dari seluruh Kerajaan Naga, seberapa tirani Departemen Perang Kerajaan Naga di bawah kepemimpinannya. Ini di luar imajinasi semua orang yang hadir. Setelah Xiao Tians mengambil alih token dari dia dan tetua ketiga, Long Zhanguo semakin tersenyum di wajahnya. Sorot mata Xiao Tians bahkan lebih memuaskan. Selama bertahun-tahun, dia mendukung Departemen Perang Kerajaan Naga sendirian. Dia sudah tua, dan seringkali dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahu berapa kali dia ingin melepaskan diri dari tanggung jawab yang berat, tetapi tekanannya terlalu besar. Dia harus melawan tidak hanya musuh eksternal, tetapi juga sekte tersembunyi yang muncul dari waktu ke waktu secara internal telah kelelahan secara mental dan fisik. Selain itu, sulit untuk mencapai terobosan lain dalam hal kekuatan tempur. Dan ketika dia secara tak terduga mengetahui identitas asli Xiao Tians hari ini, kabut di hatinya sepertinya menghilang dalam sekejap. Kekuatan tempur Xiao Tians yang sebenarnya tidak lebih buruk dari dia sekarang. Ada penerus Kerajaan Naga, dan ada penerus Departemen Perang Kerajaan Naga. Nak, bekerja keras dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu tidak bertentangan dengan hati atau kentunganmu, kami orang-orang tua dari Yanjing akan mendapat dukunganmu. Long Zhanguo berkata kepada Xiao Tians dengan sangat lega. Xiao Tians terdiam, dia melihat jejak kelelahan yang mendalam di mata Long Zhanguo. Sepertinya lelaki tua di depannya tidak bisa lagi bertahan. Meskipun dia masih tampak sangat kejam di luar. Tapi rasa lelah yang mendalam sudah meluap dari dirinya, muncul dari matanya. Pada saat ini, Xiao Tians, yang memahami pikiran batin Long Zhanguo, terdiam, dan ekspresinya perlahan menjadi serius setelah terdiam lama. Xiao Tians kemudian melihat ke Long Zhanguo dan berkata, "Senior, saya mungkin tidak sebaik yang Anda pikirkan, dan saya mungkin tidak dapat memikul tanggung jawab berat Departemen Perang Naga." Hahaha. Hahaha. Long Zhanguo tiba-tiba tertawa setelah mendengar ini. Tawanya sangat heroik, dan saat berikutnya dia melihat sekeliling dengan sia-sia, menunjuk ke 4 raja surgawi di bawah Xiao Tians, dan berkata, "Jika kamu tidak memenuhi syarat, lalu siapa lagi di Kerajaan Naga yang lebih memenuhi syarat?" Dengan keempatnya dari mereka bergabung, bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa Wen Sheng dan Wang Changsheng, Tian 34, dapat menjadi dewa perang domain pusat generasi ini setelah dia meninggalkan kuil surgawi Anda. Sudah memenuhi syarat. Long Zhanguo memandang ke segala arah dan berteriak kepada semua orang, "Apakah menurut Anda Hall Master Xiao memenuhi syarat untuk mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga?" Hah? Pada saat ini, setelah Long Zhanguo selesai berbicara, apakah itu tentara kuil Tianshan atau orang-orang lain di kota Qianjiang, hati mereka semua gemetar. Ya, jika hero tak tertandingi seperti Xiao Tians tidak mumpuni, lalu siapa lagi yang mumpuni? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Long Zhanguo tidak hanya membicarakannya, tetapi pada saat ini mereka benar-benar memiliki keyakinan bahwa mereka ingin menyerahkan Departemen Perang Naga kepada Xiao Tians. Ingin tahu berapa umur Xiao Tians? Usiamu mungkin belum genap 30, kan? Artinya, 27-8. Terlalu muda ya, dibandingkan dengan 4 orang terkuat di Kerajaan Naga, dia masih terlalu muda. Dan begitu Xiao Tians benar-benar mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga, saya khawatir dia akan menjadi tetua termuda dalam sejarah Kerajaan Naga. Semua orang terkejut, tetapi Shen Qingtian, yang telah membuat pilihan yang tepat, sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar saat ini. Dia akan menjadi makmur, dan keluarga Shen juga akan menjadi makmur. Selama dia memegang erat paha Xiao Tians, keluarga Shen bahkan akan dapat memasuki dataran tengah di masa depan dan menjadi keluarga terkaya di dunia. Kerajaan Naga. Shen Qingtian sangat bersemangat saat ini hingga air mata memenuhi matanya, dan dia merasakan darah di tubuhnya terbakar. Setelah Long Zhanguo selesai berbicara, dia terus menoleh untuk melihat ke arah Xiao Tians dan berkata, "Nak,
kamu juga harus memikirkan tentang saudara-saudara di bawahmu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas, dan mereka semua adalah orang-orang yang keluar dari kerajaan naga kita. Kami ada pepatah di negara ini bahwa daun-daun berguguran kembali ke akarnya, dan mereka kembali ke rumah dalam kemuliaan. Xiao Tian sedikit mengernyit. Dia berpikir lama sebelum melihat ke Long Zhanguo dan berkata, Tians berterima kasih atas cintamu, tapi aku tidak ingin peduli tentang apapun lagi. Aku sekarang punya seorang putri, gadis seperti ini putriku masih menungguku pulang, dan ada orang lain yang telah aku sakiti. Masih banyak hal yang harus aku lakukan selanjutnya, dan aku ingin berada di sisi mereka. Suara Xiao Tians menjadi serak pada akhirnya. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu menganggap dirinya sebagai anggota kerajaan naga. Jika kerajaan naga membutuhkannya, dia akan mengambil tindakan, tapi sekarang dia tidak ingin terlalu memikirkannya segera kembali untuk bersama putrinya dan dirinya sendiri. Aku berhutang banyak padamu Gao. Wei Wei. Suara Long Zhanguo berhenti, dan dia menatap Xiao Tians dengan mata yang lebih rumit. Pada saat ini, dia memikirkan foto yang dia lihat, pemandangan Xiao Tians berdiri di kandang babi muntah darah dan tidak sadarkan diri sambil memegangi anaknya yang berumur 4 tahun. Putri tua. Aku sedang merekrut nenek. Pada saat ini, Long Zhanguo merasakan frustrasi yang tak ada habisnya. Para bajingan dari keluarga Zhou itulah yang mempengaruhi pikiran Xiao Tians pindah ke titik di mana dia ketakutan. Di depan Zhou Zhenghao, dia menghancurkan Zhou Zhenghao hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Kemudian Long Zhanguo mengayunkan pedangnya, dan semua keturunan langsung dari keluarga Zhou dimusnahkan. Dia telah menyelamatkan Zhou Fei, jadi Xiao Tians tidak bisa membiarkan siapapun di keluarga Zhou membunuhnya. Akan lebih tepat jika dia datang. Setelah Long Zhanguo membunuh keturunan langsung keluarga Zhou, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Zhou Fei dengan mata berdarah. Zhou Fei. Anda lihat dengan jelas, sayalah yang membunuh keluarga Zhou Anda. Jika Anda ingin membalas dendam di masa depan, datanglah padaku. Zhou Fei dengan cepat berlutut di tanah dengan keras dan berkata dengan berlinang air mata, jangan berani. Marsekal membunuh dengan baik, membunuh dengan baik. Zhou Fei juga memahami segalanya saat ini. Pada saat ini, tidak hanya Long Zhanguo, tetapi juga kerajaan naga, mungkin karena hal-hal kotor yang dilakukan oleh keluarga Zhou yang membuat hati Xiao Tians dingin dan membuat Xiao Tians tidak mau kembali ke kerajaan naga. Memikirkan hal ini, gigi Zhou Fei hampir retak, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya, dan bergegas ke sisa keluarga Zhou, dan mulai membantai anggota cabang keluarga Zhou. Ini semua karena kamu. Kamu. Aku akan membunuh kalian semua. Bunuh, bunuh, bunuh. Zhou Fei juga marah. Tapi dia tidak membunuh lama sebelum ledakan langkah kaki yang keras datang dari bawah gunung. Saat berikutnya, Hou Zonghua bergegas bersama sekelompok petugas patroli bersenjata lengkap. Tapi ketika dia melihat Long Zhanguo dan Wan Tiansheng, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua pemimpin tertinggi Departemen Perang Kerajaan Naga akan benar-benar datang. Dan wajah mereka berdua sangat jelek. Long Zhanguo bahkan lebih marah dan wajahnya menjadi gelap. Xing Feng, yang mengikutinya, sangat ketakutan dengan pemandangan itu sehingga dia menjadi pucat saat ini, dan otot-otot di kakinya mulai bergetar. Bos besar, ada terlalu banyak bos besar, dan ada banyak bos yang kuat. Tidak kurang dari ratusan orang di sini yang bisa membunuhnya. Xing Feng menelan ludahnya dengan susah payah, keringat dingin menetes di punggungnya. Dia tidak berani melihat lagi, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengikuti Hou Zonghua. Hou Zonghua buru-buru berjalan ke Long Waringo untuk memberi penghormatan. Hou Zonghua, Direktur Departemen Survei Langit Kota Qianjiang, memberi penghormatan kepada Marsekal. Yah. Long Zhanguo sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia melambaikan tangannya dengan santai dan mengabaikannya. Wan Tiansheng menunjuk ke anggota keluarga Zhou yang tersisa dan berkata kepada Hou Zonghua, kamu harus berurusan dengan orang-orang itu. Bunuh mereka yang pantas dibunuh dengan hukuman 10 kali lipat, dan sisanya akan dipenjara di Departemen Hukuman untuk menebusnya. Atas dosa-dosa mereka, Wan Tiansheng juga sedang dalam mood. Itu sangat buruk. Mereka secara langsung mengumumkan hukuman 10 kali lipat kepada mereka yang dibawa oleh keluarga Zhou. Ini sangat serius. Sekalipun orang-orang ini selamat, mereka mungkin tidak dapat membalikkan keadaan dalam hidup ini. Ya. Hou Zonghua mengangguk dengan cepat, dan kemudian Xing Feng mengatur agar orang-orang dari divisi Tianxuan untuk mengawal keluarga Zhou menuruni gunung.
Ngomong-ngomong, aku punya perintah rahasia atas semua yang terjadi di sini hari ini. Semua orang menandatangani perjanjian kerahasiaan tingkat tertinggi. Siapapun yang berani mengungkapkannya akan segera dibunuh. Kata Long Zhanguo ketika dia melihat Xing Feng mengawal orang jatuh. Satu kalimat. Xiao Tian sekarang menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia tentu saja harus membantu. Hou Zonghua dari divisi Tianxian mengangguk dengan cepat dan berkata, Marshal, jangan khawatir, bagi orang-orang menganggur yang menunggu, saya akan mengatur agar mereka menjalani operasi penghapusan memori kecil. Itu hanya akan menghapus apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Tidak sulit. Yah, ini yang terbaik. Long Zhanguo mengangguk, dan Hou Zonghua dengan cepat menyeka keringat dingin di kepalanya. Setelah Xing Feng mengantar orang-orang itu turun, Long Zhanguo menghampiri Xiao Tians dan berkata kepada Xiao Tians, apa yang terjadi pada anak itu telah terjadi. Tidak ada yang mau melihatnya. Kamu telah dianiaya. Tapi jangan khawatir, kami orang-orang tua ada di sini, kamu dan anak-anak serta istrimu tidak akan pernah menderita hal seperti itu lagi di Kerajaan Naga. Aku akan menunggumu di Yanjing. Akhirnya, tolong pikirkan baik-baik kata-kataku. Aku di sini. Aku tidak bisa mendukungnya selama bertahun-tahun lagi. Aku harap kamu bisa mengambil alih Departemen Perang Naga. Hei! Long Zhanguo akhirnya menepuk bahu Xiao Tians lagi, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Wan Tiansheng juga menghampiri Xiao Tians, mengangguk ke arah Xiao Tians dan berkata, Tuan Istana Xiao, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu aku kapan saja. Jika kamu merasa tidak nyaman untuk melapor karena beberapa masalah yang merepotkan, maka saya akan melakukannya. Xiao Tians mengangguk, terima kasih, Ketua Wan. Long Zhanguo dan Xiao Tians pergi, dan semua orang yang dibawa oleh keluarga Zhou dan keluarga Shen juga dibawa pergi. Shen Qingtian dan Hou Zonghua yang tersisa di lapangan sekarang memandang Xiao Tians dengan sangat kagum. Hanya karena apa yang dikatakan Long Zhanguo ketika dia pergi tadi. Xiao Tians akan menjadi penerus dan pemimpin Departemen Perang Kerajaan Naga di masa depan. Itulah Departemen Perang Kerajaan Naga, Departemen Perang Kerajaan Naga yang menindas dunia dan berperang ke segala arah. Betapa luar biasa kekuatannya. Hou Zonghua berlutut di depan Xiao Tians dan membungkuk dalam-dalam. Hou Zonghua memberi penghormatan kepada Hall Master Xiao. Di masa depan, tidak ada yang tahu apakah Xiao Tians akan mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga. Akankah dia begitu dia mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga, dia akan menjadi orang termuda yang berkuasa dalam sejarah Kerajaan Naga. Bersambung.